Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adipani Febinintias dari kelas 10 TJKT 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrotik akses. Nah, apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama ada metode akses mikrotik router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual VNet dengan Winbox, website, quick site, remote access Telnet dan SSH konsep serial konsol. Nah, jadi ini ada metode akses mikrotik router OS. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara mengakses mikrotik router OS. Nah, jadi bagaimana sih router OS itu bisa diakses? Jadi perangkat itu kita menyiapkan mikrotik, bisa install di PC. Jika kalian ingin menggunakan perangkat aslinya, maka kalian bisa menggunakan router board yang bisa dilihat contohnya di mikrotik router board 941. Untuk router board ini memiliki 4 port. Untuk port pertama ini bisa dikoneksikan ke internet atau USB. Lalu untuk port selanjutnya kalian itu untuk jaringan LAN. Nah, kita juga dapat mengakses router board itu menggunakan keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet atau Webfig yang bisa disebut dengan HTTP. Nah, ada juga MAC atau telnet, lokal, Winbox, terminal, menu, mikrotik, pick up. Nah, di sini juga ada akses router board dengan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau RHEL David. Untuk aplikasi Winbox, available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Nah, Available Access yang dibuat mic and IP address, username, admin, password menyesuaikan ya. Jadi kalian bisa pakai nama atau apa. Nah, kita ke ini, klik open all virtual machine, lalu kalian masukkan pinnet, lalu open. Terus di sini diisi ya, menyesuaikan. Nah, saya pakai ini. Ini kita ini. Nah, di sini kita masukkan root, lalu enter, lalu passwordnya pinnet. Nah, di sini kita ini masih salah ya teman-teman, jadi kita ulangi lagi. OPD terus fix service. Gambar awal misalnya mikrotik.
nanti itu dinyalakan dulu aja biar warnanya hijau ya teman-teman. Ini kita cari. Oke. Terus di sini ada akses router port dengan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Dell Device. Untuk aplikasi Winbox, apelin Windows terkait Mac OS dan Linux bisa digunakan untuk pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by max and address password like ya teman-teman. Nah, sini kita cari. Ini jadi karena nggak bisa jadi ini tampilannya itu ya topologinya. Ini ada mikrotik, kalau ini isi ini tampilan Winbox ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita ke menu IP, setelah itu kita ke IP.HCP dan di situ nanti ada tulisan yang harus diganti. Yang pertama itu diganti header 1 atau header yang pertama itu diganti header 2. Nah, terus selanjutnya itu IP-nya yang belakang itu diganti 192.1. Terus yang IP-nya yang 00 itu diganti 88.8 4 kali. Nah, terus setelah itu yang IP-nya itu diganti, dimasukin IP yang udah kita dapat. Terus lalu kita ke tanda plus lagi, terus ketik, terus diganti masquerade. Ketik penetlab dengan Winbox. Yang pertama penetlab download alat emulator jaringan kakak. Ucapkan environment penetlab yang juga tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox melakukan koneksi antara user dengan router connect virtual mikrotik user Winbox. Selanjutnya ada akses router port dengan websig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox Super IP versi 5 dan 6. Support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router port via Winbox bisa dengan mengetik IP router browser HTTP. Nah, yang selanjutnya ada Serial Console. Serial Console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendispel semua interest pada mikrotik. Serial Console dibutuhkan saat kita menggunakan netfile remote via Serial Console membutuhkan kabel DB-9 atau konver USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115200, data bits 8, parity non-stop bits 1, dan flow control none. Oke, jadi itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.